Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Kita patut mengucap syukur untuk segala kasih karunia yang boleh kita rasakan hingga pada saat malam hari ini. Terlebih-lebih pada saat yang berbahagia pada malam hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah bersama-sama saudara kita umat Tuhan. Dan untuk pelayan ibadah keluarga pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Suyono beserta Bapak Pendeta Samuel Hulurlean. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita persiapkan segala hati pikiran kita untuk bersama-sama kita membangun ibadah pada malam hari ini. Mari kita awali dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17. Ayatnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Kita respon dengan kita memuji Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 61 ayat yang pertama dan kedua. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan mengasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita respon dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 64. Kita nyanyikan bait pertama. Tuhanku
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan memasuki pelayanan firman. Kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma 2 ayat 17 sampai 29. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali bersimpuh sujud di hadap-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang baik bagi kami semua. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah kepada kami setiap saat, dan bimbingan serta pertolongan Tuhan setiap saat, sehingga pada sore hari ini kami bersama-sama dapat berkumpul di rumah-Mu yang suci ini untuk membangun ibadah bersama-sama dengan keluarga besar GKJW Jemaat Pare. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga bolehlah kami mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan dengan baik dan benar, sehingga dapat kami pergunakan sebagai landasan hidup kami bergereja, bermasyarakat, terlebih dapat kami pergunakan sebagai landasan hidup kami berbangsa dan bernegara. Kami percaya dan yakin ya Tuhan, hanya Dikaulah yang dapat menyucikan dan menolong hati kami. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Musa Samuel yang pada malam hari ini akan melayani firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dan Engkau sucikan, sehingga apa yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Perjalanan ibadah pada sore hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Roma 22 ayat 17 sampai 29. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain, tidaklah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya
jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidaklah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat. Jika demikian, maka orang yang bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dari sunat. Tetapi yang melanggar hukum Taurat, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir dari Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang-orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah firman Tuhan ini kita respon dengan kita memuji Kidung Jemaat pujian nomor 308. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Iya, shalom Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita bersama-sama merenungkan bahagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi dengan judul Status Bukanlah Jaminan. Status bukanlah jaminan. Iya, Bapak Ibu, ada sebuah kapal yang tengah berlayar di bawah cuaca yang tenang. Tiba-tiba datang angin dan badai yang kencang. Respon terhadap hadirnya badai itu, seluruh anak buah kapal dikerahkan dengan peran-peran seoptimal mungkin untuk bisa menyelamatkan kapal itu dari hempasan gelombang yang besar. Sayangnya semua cara sudah diupayakan, namun rupanya kapal ini tidak bisa diselamatkan. Akhirnya oleh perintah nahkoda, semua pelampung yang menyelamatkan, pelampung dibagikan kepada semua ABK maupun penumpang. Oleh karena pelampung renang itu terbatas jumlahnya, sehingga diprioritaskan kepada para ibu dan anak-anak,
Setelah itu sisanya dibagikan kepada mereka yang tidak tahu berenang, dan kemudian kalau ada sisa dibagikan kepada semuanya. Ya, setelah peluit panjang itu ditiupkan, maka semua ABK dan penumpang itu terjun ke dalam, tentunya ke dalam laut. Oleh karena cuacanya cukup ekstrim Bapak Ibu, sehingga regu penyelamat itu baru tiba di TKP itu setelah menjelang beberapa waktu yang cukup lama. Lalu Bapak Ibu kekasih Tuhan, setelah para penumpang dievakuasi atau diselamatkan, lalu dicek kembali jumlah penumpang dan ABK, ternyata ada satu yang hilang, dan satu itu diidentifikasi adalah orang dewasa. Dan kemudian setelah diteliti ternyata dia adalah seorang pengajar, seorang pendidik di bangku sekolah dasar, ya, di tingkat sekolah dasar, dan dia adalah salah satu guru kelas. Biasanya kalau guru kelas di SD itu mengajar semua mata pelajaran. Dia juga mengajarkan tentang teknik-teknik berenang yang baik. Dia mengajar tentang bagaimana gaya kupu-kupu, gaya katak, gaya bebas. Ternyata dia tidak bisa atau mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan saja itu tidak optimal untuk membantu seseorang. Dengan kata lain, ada dua model atau dua catatan penting, adalah bahwa pengetahuan itu tanpa mengaplikasikan, pengetahuan itu tidak bisa bermanfaat secara optimal bagi kita. Sang pengajar tadi, dia tahu bagaimana berenang secara gaya kupu-kupu, gaya katak, gaya bebas, tetapi dia tidak bisa mempraktekannya di saat kondisi yang memang harus dia lakukan. Karena menurut informasi memang dia hanya mengajarkan, tapi mempraktekannya dia tidak begitu menyukai. Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang yang mengetahui namun tidak memberlakukan apa yang dia ketahui itu dalam kehidupan nyata, pengetahuan apapun itu pasti tidak terlalu optimal bermanfaat bagi dirinya. Lebih-lebih Bapak Ibu, hal yang kedua atau catatan yang kedua adalah orang yang mengetahui tetapi di dalam tindakannya berlawanan dengan apa yang dia ketahui. Jadi yang pertama tadi, dia mengetahui tapi tidak mau mempraktekkan. Yang kedua, orang itu mengetahui tetapi tidak mau melakukan seperti apa yang dia ketahui, justru berlawanan. Katakan saja Bapak Ibu, ada oknum-oknum ahli hukum yang kemudian ditangkap dan dipenjarakan karena tersangkut kasus hukum. Ada. Kemudian juga ada oknum-oknum tentara atau polisi, oknum ya, yang justru terlibat dalam kasus narkoba. Bahkan kalau Bapak Ibu kalau mendengar dari televisi, beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang ditangkap oleh polisi dengan tuduhan kasus pemerkosaan terhadap salah satu warga jemaat sejak usia 10 sampai 16 tahun.
Ini contoh orang yang mengetahui tapi melakukan berlawanan dengan apa yang dia ketahui. Kalau ditanya apa alasannya? Oh, banyak. Bisa saja alasan manusiawi yang muncul, ada yang tidak bisa tahan terhadap godaan. Ada yang tidak bisa mengendalikan diri, ada yang tidak bisa menahan hawa nafsu, dan banyak alasan-alasan lainnya. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita mencermati bahagian firman Tuhan yang dibaca tadi, ada dua alasan mengapa para pemimpin agama Yahudi itu melanggar hukum Taurat yang notabene mereka ajarkan kepada umat Allah. Yang pertama, mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan hukum atau aturan yang biasanya mereka ajarkan. Tetapi Bapak Ibu, sepertinya itu adalah cara yang paling mudah dan aman untuk menggunakan pengetahuan serta jabatan atau kewenangan tertentu untuk melakukan perbuatan yang jahat. Nyaman kalau sebuah kejahatan itu bisa ditutupi dengan jabatan dan kewenangan. Itu sangat mudah dan bisa dilakukan. Mereka melakukan kejahatan di areal dalam tanda kutip kekuasaan mereka, maka mereka bisa mampu menutupi kejahatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, manusia cenderung ketika dia memegang jabatan tertentu atau diberikan kewenangan tertentu, bisa saja melakukan hal-hal yang jahat. Di lingkup jabatan, di lingkup kewenangannya, dan mampu menutupinya. Dia tidak menyadari bahwa serapat-rapatnya kita melakukan sebuah kejahatan, Tuhan tahu apa kita ini, dan ketika Tuhan memberikan tanggung jawab untuk mengetahui banyak hal, untuk memegang satu jabatan atau punya kewenangan tertentu, maka sebanyak itu pula yang Tuhan nanti minta pertanggungjawaban dari kita semua, khusus yang Tuhan berikan. Catatan yang kedua Bapak Ibu, para pemimpin agama Yahudi kelihatannya merasa sudah cukup kalau dengan status sebagai umat Allah, dengan status sebagai pengajar kehendak Allah, dengan status sebagai pemimpin umat, maka pasti diselamatkan. Mereka yakin, pokoknya umat pilihan Tuhan, mereka mengajarkan kehendak Allah kepada warga Yahudi, itu pasti mereka selamat. Nah, pemikiran yang seperti ini sama seperti rata-rata ya orang berpikir bahwa kalau kita menyetir mobil dengan punya SIM, ya, itu relatif jauh dari kecelakaan, aman dibanding dengan yang tidak punya SIM. Namun dalam kenyataan orang yang punya SIM pun kadang-kadang ya mengalami kecelakaan, dan orang yang tidak punya SIM kadang-kadang selamat. Pertanyaannya mengapa? Karena walaupun kita sudah punya SIM tapi tidak taat kepada ketentuan atau aturan lalu lintas, katakanlah ngebut, tidak hati-hati, mungkin nyetir dalam keadaan mabuk atau dan lain sebagainya, maka pasti kita akan mengalami kecelakaan. Jadi punya SIM bukan jaminan kalau tidak disertai dengan ketaatan untuk melakukan atau memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, demikian pula Israel itu adalah umat pilihan Allah. Mestinya mereka merespon panggilan sebagai umat itu dengan ketaatan di dalam hal melakukan kehendak Allah.
umat Israel itu dipilih untuk menunjukkan atau menampilkan keteladanan tentang ketaatan. Sehingga kalau mereka mengabaikan ketaatan, maka status mereka sebagai umat pilihan itu tidak ada gunanya. Termasuk yang mereka banggakan di dalam bacaan tadi, mereka banggakan sebagai umat pilihan Allah, mereka membanggakan adanya sunat sebagai tanda perjanjian Allah dan mereka sebagai umat, kemudian mereka membanggakan adanya hukum Taurat sebagai pedoman hidup. Walaupun ketiga unsur ini adalah bahagian dari eksistensi umat Israel, tapi kalau mereka tidak taat melakukan hukum Taurat, maka sunat atau eksistensi status mereka sebagai umat Allah itu tidak akan ada artinya apa-apa. Ibarat kita punya mobil yang mahal, tetapi kita tidak bisa menyetirnya atau menggunakannya untuk keperluan keseharian, hanya parkir di depan rumah. Bangga punya mobil yang mewah tetapi tidak bisa digunakan. Sama seperti orang Israel bangga kaum bersunat, bangga punya hukum Taurat, bangga umat pilihan Allah, tetapi itu tidak mendatangkan apa-apa yang baik bagi mereka. Karena dikatakan dalam bacaan tadi, sama saja mereka dengan orang-orang yang bukan umat pilihan Allah. Bapak Ibu, para kekasih-kekasih Tuhan, hal yang sama pun berlaku bagi kaum Kristiani, orang Kristen. Bahwa status kekristenan yang disandang tidak bisa menyelamatkan. Sekalipun saya dan Bapak Ibu ini sudah dimeteraikan sebagai umat Tuhan melalui baptisan kudus, namun bila tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka itu tidak bermanfaat apa-apa. Karena apa Bapak Ibu? Maksud Bapak dan Ibu saya dipanggil itu tujuannya adalah untuk mewujudkan sebuah kehidupan baru, sebagai teladan hidup baru bagi dunia ini. Sehingga siapapun kita orang Kristiani, kalau tidak mau mewujudkan hidup baru, maka sama saja hidup kita dengan orang yang belum dipanggil. Saya menyampaikan seperti ini bukan berarti lalu keselamatan itu ditentukan oleh ketaatan kita kepada Tuhan, enggak. Tetapi tujuan Bapak Ibu dan saya dipanggil itu ada dua hal. Yang pertama, kita dipanggil untuk diselamatkan. Lalu yang kedua, dipanggil untuk mewujudkan hidup baru. Kita diminta untuk mewujudkan keteladanan cara hidup baru. Jadi setelah panjenengan dan saya dipanggil, diselamatkan, lalu sepanjang kita hidup itu butuh konfirmasi, penegasan. Oh iya, saya dan Bapak Ibu ini betul-betul mewujudkan eksistensi sebagai umat Allah yang hidup dalam hidup baru. Semasa saya dan Bapak Ibu hidup di dunia ini, maka sesungguhnya proses yang kita alami, pergumulan suka duka yang kita alami dalam hidup ini dipakai Tuhan untuk memproses panggilan atas kehidupan orang lain untuk menjadi miliknya. Itulah sebabnya ketaatan hidup kepada Tuhan itu mutlak. Selain panjenengan dan saya diselamatkan, maka kita pun mutlak untuk mewujudkan ketaatan, yaitu melakukan kehendak Tuhan sebagai ciri hidup manusia baru. Jika saya dan Bapak Ibu tidak mewujudkan bukti orang yang diselamatkan, maka diingatkan Tuhan Yesus. Itu sama seperti orang yang mendirikan rumah tanpa dasar atau fondasi yang kuat. Ketika badai datang, ketika angin kencang, ketika banjir datang,
rumah itu terbawa, rusak dan musnah. Banyak pribadi ataupun keluarga-keluarga orang Kristiani di saat sekarang itu, ya, fondasi kehidupannya tidak kokoh. Mengapa tidak kokoh? Karena tidak melakukan firman Tuhan dengan sungguh. Hanya bangga orang Kristen tapi tidak melakukan atau tidak taat kepada kehendak Tuhan. Itulah sebabnya pondasinya itu tidak kokoh. Ketika ada kekuatan yang mengancam, hancur. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka dikatakan di dalam nats pembimbing tadi, Yohanes 14 ayat 21, bukan hanya Allah yang mengasihi, tetapi anaknya Tuhan Yesus Kristus pun akan mengasihi kita. Bapak Ibu membayangkan, wong jenengan dan saya dan manusia dunia ini, kita tidak berbuat apa-apa pun Allah mengasihi kita sebegitu dahsyat lewat peristiwa kematiannya. Itu kita belum melakukan apa-apa. Masih dalam kondisi dosa penuh dengan kegelapan, Dia mengasihi dan memberikan hidupnya. Apalagi ketika kita sudah menjadi miliknya, kita melakukan kehendaknya dengan sungguh-sungguh, maka Allah dan Allah Bapa dan Kristus Yesus anaknya akan mengasihi kita. Dan jika Dia mengasihi kita, maka tentu hidup kita akan dipenuhi dengan berbagai-bagai kemurahan yang tentu mengejutkan dan tentu pula pasti menakjubkan. Karena itu, status bukan jaminan. Status harus dilanjutkan dengan ketaatan kepada kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi dan keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja disampaikan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, kita merespon akan firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 370, bait yang pertama saja. Kekasih Tuhan, kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Dikau berfirman bagi kami di hari ini bahwa kami tidak sebatas bangga dengan status kami sebagai umat milik Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tetapi kebanggaan itu harus dilanjutkan dengan ketaatan untuk melakukan kehendak-Mu. Karena panggilan kami di tengah-tengah dunia ini, eksistensi kami adalah keberadaan yang sedang Tuhan pakai untuk memproses panggilan bagi orang lain.
Itulah sebabnya ketaatan menjadi mutlak bagi kami yang dipanggil dan diselamatkan di dalam kasih Yesus. Tolong kami Tuhan, agar biarlah kami dimampukan untuk menghayati sabda Tuhan di malam hari ini, dan juga diberikan kekuatan untuk mewujudkannya dalam kehidupan setiap saat. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena di malam hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah dan memuliakan Tuhan di sel-sel pelayanan, di rumah-rumah kami, atau bahkan di kelompok dan pepantan. Terima kasih Tuhan, terimalah segenap pujian, sembah, dan hormat kami. Kami juga menyerahkan keberadaan kami sebagai pribadi ataupun juga kami sebagai keluarga. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, ketenangan, dan ketentraman di hati ketika kami berjuang untuk melangkah mewujudkan kehendak Tuhan dalam hari-hari kehidupan dan pergumulan kami. Lebih-lebih di masa yang sulit seperti saat ini, keprihatinan yang sedang kami rasakan, biarlah kasih dan kuasa Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga semua kami bisa mengalami dan menjalani masa-masa yang sukar ini dengan penuh berserah kepada Tuhan dan terus melakukan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami. Tuhan memanggil pemerintah kami di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dan pelosok. Tuhan menugaskan tanggung jawab yang besar, yaitu mengelola bangsa, mengelola keberadaan warga negara tercinta ini untuk bersama melangkah menuju kepada kehidupan yang sejahtera di hari esok. Namun itu bukan hal yang mudah. Kami mohon kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, roh kesabaran bagi pemerintah kami, sehingga bersama-sama dengan semua komponen anak bangsa, biarlah bersama kami berjuang demi masa depan yang lebih baik. Kami tahu Tuhan bahwa di saat-saat ini pemerintah kami berjuang dengan upaya-upaya yang keras untuk menghadapi pandemi corona dengan berbagai dampaknya. Oleh karena itu Tuhan, kami pertaruhkan keberadaan mereka semua di dalam kekuatan, pertolongan, dan tuntunan Tuhan. Mampukan kami sebagai warga bangsa yang taat kepada berbagai ketentuan-ketentuan yang harus kami penuhi, sehingga biarlah ketaatan itu semakin menopang pemerintah kami, semakin memampukan pemerintah kami untuk terus membawa bangsa ini dalam berbagai kebijakan menuju ke masa depan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan keberadaan kami khusus kekasih-kekasih Tuhan yang ada di Pepantan Sidodadi. Tuhan memberkati keberadaan masing-masing pribadi, keluarga, dan persekutuan yang ada, sehingga biarlah dipenuhi dengan kekuatan dan sukacita, ketenangan dan ketentraman untuk menjalani hari-hari kehidupan. Biarlah kuasa dan naungan Tuhan selalu bersama keluarga besar Pepantan Sidodadi.
semua kami yang terlibat di dalam upaya peran-peran untuk mewujudkan ibadah Patuhen di malam hari ini. Tuhan Yesus menolong, memberkati dan mengasihi semuanya. Tuhan, begitu permohonan kami, tak lupa kami serahkan persembahan yang sudah kami haturkan bersama di malam hari ini. Berkenan Tuhan memberkati, dan biarlah itu boleh menjadi sarana bagi pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat bahkan dunia ini. Begitu Bapa, doa dan permohonan yang kami hatur sembahkan kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, saatnya kita akan kembali dalam keberadaan hidup kita, bahwa status sebagai milik kepunyaan Tuhan tidak menjadi jaminan manakala tidak kita lanjutkan dengan ketaatan yang penuh kepada kehendak-Nya. Saya mengundang Bapak Ibu semua berdiri. Kita memuliakan Tuhan, Kidung Jemaat 453 bait yang pertama. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia apa boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Arahkan hati, pikiran dan hidup saudara kepada Tuhan. Bersama kita mohon berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekarang dan selamanya. Amin. Disilakan duduk. Demikian Bapak Ibu ibadah kita di malam hari ini, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.